sebelum kita mulai pelajaran, mari kita mulai seperti biasa. Ayo dipimpin siapa yang memimpin dalam hari ini? Alwi. Ayo silakan Alwi. Sudah dimulai. Jadi air hujan, kemudian air sungai. Habis enggak itu? Coba dari kalian lahir sampai sebesar ini, habis enggak airnya? Itu namanya air tidak habis, dia berputar seperti itu aja. Itulah yang kita pelajari hari ini, yaitu judulnya siklus air. Siapa yang tahu arti siklus? Itu siklus. Siklus adalah pusaran waktu yang di dalamnya terdapat serangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur. Iya, benar. Walaupun masih baca buku nggak apa-apa, it's okay. Karena dia ini kan pelajaran pertama ya kan. Kalau masih baca buku, oke, berarti dia paham, dia baca. Jadi siklus air adalah putaran waktu yang di dalamnya
air naik menguap, air berkurang. Bagaimana itu Bu kalau dalam siklus air dikatakan berulang? Inilah yang mau kita pelajari. Jadi sebelumnya harus paham dulu apa itu siklus, kan gitu. Jadi coba dulu apa itu siklus? Putaran waktu yang di dalamnya terdapat serangkaian kejadian yang terjadi berulang-ulang dan secara teratur. Seperti itu wajah itu. Paham sampai sini? Paham. Oke, good. Selanjutnya, tahu nggak kalian bagaimana air hujan itu? Dari mana air hujan itu? Siklus air itu untuk menjamin kelangsungan daripada penggunaan air di bumi, yaitu untuk kita. Jadi jangan salah, kalau nggak seperti itu, kalau tidak ada siklus, maka kita tidak bisa menggunakan air dengan nyaman. Jelas ya? Jadi yang harus kalian pahami adalah air hujan, ya perhatikan baik-baik, air hujan sebelumnya itu berasal dari air yang ada di permukaan bumi. Bisa berasal dari mana, Nak? Dari laut, pintar. Kemudian ini dia ya. Jadi air hujan itu sebelumnya berasal dari air yang ada di permukaan bumi, yaitu bisa berasal dari laut, sungai, danau yang terkena sinar matahari, ya diperhatikan, yang terkena sinar matahari, maka dia akan menguap menjadi gas dan melayang-layang di udara sampai ke atas, ke langit. Nah, proses penguapan ini disebutlah dia namanya evaporasi. Apa? Evaporasi. Dengan kata lain, arti evaporasi adalah penguapan. Pintar. Itu dulu ya. Jadi air hujan yang turun ke bumi itu berasal dari air yang ada di permukaan bumi yang menguap karena adanya sinar matahari, ya melayang-layang di udara, kemudian naik ke atas langit, ya. Itu disebut prosesnya evaporasi atau penguapan. Nah, di atas ini anak ya, bertemu dengan gas-gas yang lain yang dari laut sana, dari sana, yang menguap bertemulah di sini, sehingga membentuk yang namanya awan. Ya. Nah, kemudian awan ini juga bergerak karena adanya bantuan angin bergerak ke kiri, ke kanan, horizontal, vertikal, bergerak ya, hingga bertemu dengan awan-awan yang lain dan semakin membesar. Pernah lihat awan kecil, awan besar? Itulah dia, karena bergerak bertemu sehingga membesar. Nah, karena adanya bantuan angin tadi, kemudian suhu atmosfer yang dingin, suhu atmosfer lebih dingin ya, Nak ya, maka berubahlah awan ini berubah bentuk menjadi titik-titik embun. Titik-titik embun atau disebut titik-titik air. Disebutlah prosesnya namanya kondensasi. Kondensasi yaitu perubahan bentuk dari gas menjadi cair atau titik-titik embun. Nah, saat atmosfer bumi tidak lagi sanggup
Karena suhu atmosfer kita ini dingin, maka berubah lagi bentuknya menjadi titik-titik embun. Saat atmosfer tidak sanggup menahan, maka air titik-titik embun tadi jatuh sebagai air hujan. Disebut lagi namanya presipitasi. Jadi ada evaporasi. Coba evaporasi tadi apa namanya? Kemudian kondensasi, perubahan gas dari uap tadi menjadi titik-titik embun dan titik-titik air. Kemudian presipitasi adalah jatuhnya titik-titik embun tadi sebagai air. Jadi proses jatuhnya itu disebut tadi presipitasi. Sampai sini anak-anak ibu paham? Bagaimana terjadinya air hujan? Itu namanya siklus, nak ya. Itulah yang dinamakan siklus. Saat dia jatuh lagi sebagai air hujan diserap oleh tanah, mengalir lagi ke danau, mengalir lagi ke sungai, mengalir lagi ke laut. Karena sinar matahari menguap lagi, membentuk awan lagi, menjadi titik embun lagi. Kemudian karena suhu dingin di atas di atmosfer turun lagi sebagai air hujan, diserap lagi. Kenapa? Seperti itulah dia terus teratur seperti itu, namanya teratur. Teratur dan berulang-ulang. Itulah yang disebut dengan siklus. Jadi seperti itu dia kejadiannya. Seperti itu terus menerus dan berulang-ulang secara teratur. Seperti itulah putarannya untuk menjaga ketersediaan air di muka bumi. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Benar? Coba ada yang mau ditanya dari penjelasan ibu? Oke, situ ya. Tumbuhan bisa menguap nggak? Iya, benar. Pertanyaannya bagus sekali. Di sini ada gambar tumbuhan, bukan? Ya, ada gambar tumbuhan? Iya. Tumbuhan itu juga memberikan sumbangsi air. Dari mana, Bu? Dari daunnya. Tumbuhan makhluk hidup? Makhluk hidup? Iya kan? Berarti dia butuh air, bukan? Dia ambil air dari mana? Hujan. Ya, dari mana dia hisap air? Dari mana dia ngambil? Dari dalam tanah. Dia hisap, dia ini. Jadi bagaimana cara dia mengeluarkan air? Menguap dari mulut daunnya. Jadi semakin banyak daun di pohon itu, nak, semakin banyak penguapan. Bayangkan kalian lah, andai musim hujan, putaran hujannya cepat, putaran waktunya cepat. Tiba-tiba ini nggak menguap. Jadi apa ini pohonnya? Kebanyakan air kok kering? Mati. Mati karena apa, Bu? Busuk. Kenapa? Kebanyakan air. Makanya kalau musim kemarau itu banyak pohon yang gugur daunnya tapi tidak mati. Kenapa? Karena dia menggugurkan daunnya dengan tujuan mengurangi penguapan agar airnya bisa bertahan di dalam tanah untuk dia bertahan sampai dengan hujan turun. Nah, sebaliknya kalau musim hujan dia rimbun. Coba perhatikan di sekitar rumahmu. Pernah nggak lihat pohon yang rimbun daunnya? Apalagi pas musim hujan ya, hijau banyak lebat. Ih, mantap lah pokoknya. Pernah nggak lihat gitu? Semuanya rumahnya ada pohonnya kan? Pernah kan? Kenapa dia melebatkan daunnya? Karena supaya penguapannya lebih cepat dan lebih banyak. Ya, daun 10 sama daun 1 sama nggak penguapannya? Beda dong. Lebih banyak yang 10. Sekali menguap 10 daun, yang satu daun, kenapa dia menguapkan airnya? Jadi pertanyaannya bagus sekali, Bu, apakah daun juga memberikan air uap? Jawabannya iya. Kenapa, Aska? Ada apa? Masih bisa fokus?
Masih? Oke, bagus. Jadi itu tadi ya. Jadi dibilang mulut daun, kenapa daun ikut sumbangsi? Ya karena daun memang dia makhluk hidup. Dia membutuhkan air untuk bertahan, untuk minum. Jadi dia harus menguap. Jadi dia menguap dari mulut daun. Jelas sampai sini? Jadi bukan hanya dari laut ya nak ya. Dari laut, dari danau, dari sungai, bahkan dari parit-parit. Parit-parit. Ini jalan ini tadi kan sayuran kan? Iya, Bu. Pernah nggak bersama? Pernah, Bu. Banyak tuh kolam-kolam kecil kan? Banyak, Bu. Kecil-kecilan yang jalannya jelek, jegong-jegong. Jadi kalau ada hujan dia benang di situ. Iya, Bu. Itu juga menguap. Ada yang punya kolam di rumahnya? Ada, Bu. Nah, itu juga menguap. Ada yang punya buangan air di rumahnya? Ada, Bu. Itu juga menguap. Jelas? Jelas, Bu. Oke, jadi itu menguap, semua menguap karena apa nak? Karena adanya sinar Matahari. Iya, melayang di udara, bergerak tinggi membentuk awan. Karena bantuan angin, awan tadi bertemu lagi sehingga membesar. Karena dinginnya atmosfer bumi dan bantuan angin juga, maka berubahlah bentuk awan tadi menjadi titik-titik air atau titik-titik embun. Nah, saat atmosfer bumi tidak tahan lagi menahannya, maka jatuh ke laut sebagai air hujan. Diserap tanah, mengalir ke danau, ke sungai, pembentuk seperti itulah dia siklus putaran. Paham? Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, apa? Arwi? Oh, ya, bagus. Tadi ada ibu bilang bergerak horizontal dan vertikal ya. Jadi kalau bergerak horizontal itu seperti ini nak. Bergerak lurus ke samping. Kalau vertikal dia ke atas. Jadi awan itu bisa bergerak ke samping, bisa bergerak ke atas, bisa bergerak ke bawah. Dibantu oleh angin. Jadi bisa bergerak secara vertikal, bergerak secara horizontal dan bertemu dengan yang lain. Itu maksudnya dia horizontal dan maksudnya dia vertikal. Paham sampai sini? Paham? Oke, good. Kita tes ya. Benar nggak ini teori yang ibu bilang ini? Kan begitu. Kita buat, kita buktikan. Kita selidiki. Benar nggak bahwasanya air itu bisa menetes atau turun sebagai air hujan? Kita coba sederhana praktek kita hari ini. Ibu ada gelas, kemudian ada air. Ini ya. Ini ada gelas. Ini kita ibaratkan bumi. Ya, ini kita ibaratkan bumi juga, dan di dalamnya ini akan ibu isi air. Ya, akan ibu isi air. Ini buka aja deh. Buka aja deh cepat. Oke. Ini sudah ibu isi, ibu tutup kembali, ibu asingkan biar agak aman. Oke. Jadi ini kita ibaratkan bumi, ini kita ibaratkan air yang ada di permukaan bumi ya, air laut, air sungai, air segala air ya, air danau. Kita anggap seperti itu. Jadi kemudian karena sinar matahari kita anggap, makanya ibu yang pakai kaki karena ibu anggap ini air panas. Kita anggap dia sudah terkena sinar matahari. Nah ini namanya praktek sederhana ya nak. Ini kita ibaratkan atmosfer bumi. Oke? Jadi kita tunggu dia. Nanti dia akan menguap ke atas, kemudian nanti akan membentuk titik-titik embun di atas dan akan jatuh lagi ke bawah sebagai air ya. Jadi siklusnya seperti kita buktikan. Benar nggak? Ini praktek sederhana. Sudah? Nah, kita biarkan dulu di sini dia. Oke? Sampai sini jelas nah? Nanti kita buktikan benar tidak. Jadi kalau dia supaya tidak bergerak ya. Ada yang mengantongi batu? Oke, dilihat itu batunya. Ini tuh apa? Loncat angin kan? Oke, kita biarkan dulu ya. Sudah? Sampai sini jelas nah?
Oke, good. Sambil menunggu itu lagi untuk latihannya. Coba dikerjakan per individu ya nak ya. Bagi ke belakang. Ke belakang. Berapa anak? Oke. Dibagi ke belakang. Oke, itu bisa dikerjakan sebagai pertanda bahwasanya kalian sudah paham. Oke, ini sudah kita buat ya nak ya, sudah kita tunggu selama 10 menit ya, 10 menit. Kemudian sudah lihat tidak fisik airnya? Sudah ada yang menetes tidak? Sudah. Nah ini fisik air dari yang menetes ke bawah kembali menjadi air hujan. Yang kita ibaratkan air hujan. Jadi inilah anak yang penjelasannya bahwasanya ini ibaratnya adalah air muka bumi yang berasal dari danau, dari sungai. Kemudian karena panas matahari, ini airnya panas, kita anggap sudah terkena matahari, maka dia akan menguap, ya, menguap dan bergerak ke atas ke atmosfer bumi. Di atas ini dia bergabung dengan kawan-kawannya sehingga menjadi awan, ya. Karena adanya suhu dingin, ini es batu, yang dibakar es batu. Es batu ini kita anggap suhu atmosfer bumi yang dingin, ya. Dan karena bantuan suhu yang dingin dan angin sehingga merubah bentuk tadi ini, awan ini menjadi titik-titik embun, dan saat dia tidak tahan menahannya, di atmosfer bumi ini tidak tahan menahannya, maka dia akan jatuh sebagai air hujan. Sebagai air hujan. Inilah dia namanya siklus. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Oke, bagus. Sebelum kita tutup pelajaran kita, ibu mau tanya dulu, benar-benar sudah paham atau tidak? Coba dulu, Maya. Dalam siklus air ada yang dikatakan proses kondensasi tadi, karena apa itu kondensasi? Saat mana dia kondensasi? Iya, perubahan bentuk gas menjadi air. Bentuknya ya, itu disebut dengan kondensasi. Kemudian tadi, yang mana yang dikatakan dia presipitasi tadi? Oh iya, setelah tadi berubah bentuk menjadi cair atau titik-titik embun, maka saat tidak tahan dia akan berubah menjadi jatuh air hujan. Oke, ini dulu yang diam-diam tanya. Yang diam-diam ini ya kan? Air yang menguap dari bumi ini air dari mana asalnya? Dari mana menguapnya? Kan kalau bumi dari batu kan? Dari mana dia menguap? Sungai, laut. Oke, danau. Oke, bagus. Ayo, pasti kalau sana bunyi kita. Sampai di sini sudah paham? Ini kumpulkan tugasnya, kemudian kita lanjut di hari berikutnya. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini mengenai siklus air ya, yang sudah kita paparkan tadi, dan itu kan yang kalian juga sudah paham. Nah, sebelum kita tutup, kita seperti biasa membacakan doa, ya, seperti biasa baca doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan di kehidupan dan menambah ilmu pengetahuanmu ya, karena tujuan kita ke sekolah adalah untuk